Maka menyagakan li ahli hikmah, orang itu 3 tingkatan. Manusia itu 3 tingkatan. Kalau udah duduk dan kita lihat tingkatannya itu dari hasil bicaranya. Kalau orang yang hebat, orang yang kelas atas, kalau dia duduk senantiasa dia berbicara apa? Tentang masa depan. Asal kepegahan tentang masa depan. Targetnya yang harus dicapai itu orang yang pertama, orang yang paling tinggi kelasnya. Kalau orang yang pertengahan, mutawassithah, orang yang pertengahan, nyan asal geduk ke nyan, ceritanya apa? Kan masa depan, masa lalu. Long jamun, yan. Nek moyang long jamun, urang Aceh jamun, jamun kan je tau. Cukup hebat masa Iskandar Muda je noh, 6 dah depan. Nyan urang yang pertengahan. Urang yang kelah kita hancur, kita celaka. Maka orang yang meremehkan dan orang yang memusuhi terhadap wali-wali Allah, maka mereka akan diperangi oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya. Hari ini coba lihat, mereka yang membunuh orang-orang solih dan melegalkan pembunuhan tersebut karena ada kekuatan hukum di tangan mereka. Doa seorang Habib Allah terima. Hari ini yang terjadi apa? Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memusuhi para wali-waliku, maka aku akan memerangi mereka. Ketika diperangi oleh Allah, tidak merumpuk yang lain mencucun hancur mandum. Semua karir itu hancur. Coba lihat, yang melakukan satu orang, yang lain semua dihancurkan juga karirnya oleh Allah. Hari ini masih terjadi. Jangan coba-coba untuk memusuhi dan memerangi terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mengenal wali Allah? Kita kenal wali Allah kalau kita adalah seorang wali, atau kita adalah orang soleh calon wali. Karena urang-urang lagi katanya hana tak duri wali Allah. Pakaian mereka biasa, terkadang bahkan lebih kumuh, lebih buruk daripada pakaian yang kita tahu. Ya. Gejak, geduk dengan katanya kepegah habak dan sebagainya. Lalu bagaimana kita mengenal? Sebuah kisah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika duduk bersama dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi, ya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan akan datang seorang laki-laki yang dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang seorang laki-laki yang dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah seorang Ansar, sahabat daripada kalangan Ansar. Apakah itu Abu Bakar? Bukan. Apakah itu Umar? Bukan. Apakah itu Utsman? Bukan. Apakah itu Sayyidina Ali? Bukan. Apakah itu sahabat lain, Ubaidillah, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar? Bukan. Orang yang tidak dikenali oleh sahabat-sahabat senior tiba-tiba datang masuk ke dalam masjid. Dia dari golongan Ansar. Punya bahasa katanya urang biasa, hana mutadhe pigaknya, hana mutaturi pigaknya. Tiba-tiba ketika setelah diucapkan oleh Rasulullah, beliau masuk. Jenggot muka beliau masih ada bekas wuduk, mentang meiya. Bahkan air itu masih menempel di jenggot beliau. Kemudian setelah itu beliau menenteng gemat, ya, bahkan dalam satu riwayat gecok tilap gegapit lam jarawi, lam getik rawi. Dalam satu riwayat beliau menenteng sandalnya dengan tangan kiri beliau. Kele sahabat mungkin manyo ahli syurga dijamin oleh Allah. Tengah kekelam oleh Rasulullah. Tengah duk-duk kekenyo si ada akan truk sira uragam yang kagi jamin syurga oleh Allah. Ternyata urang yang sama. Honyo ka kan pura-pura nyo sang bibit. Ura yang kedua, hari yang ketiga, Rasulullah menyebutkan hal yang sama. Akan datang seorang laki-laki yang dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dia kembali. Ternyata orang yang sama. Sehingga saking penasarannya Abdullah ibni Amr bin As, yang kalian sahabat asal kagak pegah na urang yang kagak jamin syurga, yang kagak yang padi harta kan.
tetapi dia alum putra ibadat yang gepubut sehingga dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah-ibadah sahabat yang lain itu sangat luar biasa. Cukup luar biasa ibadah sahabat. Ya. Jadi beliau sehingga menjumpai lelaki ini. Bejak wate orang lain kagua gekendek, wahai fulan, saya ini sedang marah, ada masalah dengan orang tua saya, ayah saya. Jadi saya berjanji untuk tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Ya, gelakeng bagaknya. Ingin ke kalian, hai menyuruh kadah kalian, putra kepubut dah ibadah pu kalian. Cuma malam, kadang malam putra ibadah kepubut legaknya. Ya, sehingga kejak jut ke kele orangnya. Ya, boleh silahkan. Sehingga beliau mengikuti sampai ke rumah dan beliau menginap 3 malam di rumah sahabat ini. Coba lihat, 3 malam beliau menginap. Gekalan sanghana ibadah yang istimewa, bahkan semayang malam rap ana. Cuma ni gaknya sagai tiap segala nak beratip sagai subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Yang kanya tengah abah tu. Mungkin manyo kagak jamin syurga oleh Allah. Malam kedua lagi yang cit, malam kelih lagi yang cit, sehingga getebit bab subuh uro yang kelih. Lu ke yang subuh megetanya duk hai lagi sabar. Sebetul je pu amalan yang kepubut. Hana deh baklon, tetapi dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita semua. Coba lihat. Dia tanya tu, wahai fulan, tu betul je long hana long peking ayah lu. Cuman longnyo long bak rumah dra ni karena saya mendengar dari Rasulullah 3 kali beliau ucapkan kepada kami bahwasanya engkau dijamin syurga oleh Allah. Saya penasaran ibadah apa yang engkau lakukan sehingga kami bisa mengikutinya dan kami bisa dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal sahabatnya, wahai fulan, wahai Abdullah, ibadah lunyo hana ada saban lagi urung drod, bahkan ibadah urung drod lebih jai. Ibadah-ibadah sahabat-sahabat yang terdekat dengan Rasulullah itu lebih banyak. Mungkin, kata beliau, saya senantiasa menerapkan satu amalan sebelum saya tidur. Apa itu? Sebelum saya beranjak tidur, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya terhadap kezaliman yang saya lakukan hari ini terhadap orang-orang dan manusia-manusia, dan ampuni dosa-dosa manusia yang telah menzalimi saya pada hari ini. Dari mulai pagi hingga malam ini, ya Allah, saya ampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada sedikit pun di dalam hati saya rasa dendam, rasa iri dan rasa dengki terhadap sesama umat Islam. Cuma itu saja yang saya terapkan di dalam hati saya. Subhanallah, terkejutlah Abdullah ibni Amr bin As. Ternyata digaknyan amalan gaknyan hingga dijamin syurga. Bahkan mungkin orang ini wali Allah. Menjadi seorang wali Allah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebuah sifatnya yang menghilangkan iri dengki di dalam hati, yang menghilangkan sifat dendam di dalam hati, yang menghilangkan sifat benci kepada sesama umat Islam. Lagi tanya kan, ibadah luar biasa mekacu ketika malam. Wate taduk bagi kedai kopi, hana gom terapi yang selamat daripada lisan katanya. Ubena urang tak pegah, ubena bro tak pegah. Ibadah mekacu lagi katanya, semayang malam 8 rakaat tambah le witir hantam dengan. Kau salah ibadah dengan tetapi ada yang nak betul. Maka menjaga ahli hikmah, orang itu 3 tingkatan. Manusia itu 3 tingkatan. Kalau udah duduk dan kita lihat tingkatannya itu dari hasil bicaranya. Kalau orang yang hebat, orang yang kelas atas, kalau dia duduk senantiasa dia berbicara apa? Tentang masa depan. Asal kepegahkan tentang masa depan. Targetnya yang harus dicapai itu orang yang pertama, orang yang paling tinggi kelasnya. Kalau orang yang pertengahan, mutawassitah, orang yang pertengahan, nyan asal geduk ikutnya, ceritanya apa? Kan masa depan, masa lalu. Ilung jamun, yan. Nek moyang long jamun,
Urang Aceh jamun kaji tahu. Cukup hebat masa Iskandar Muda je noh 6 nyanyian urang yang pertengahan. Urang yang kelih, urang paling rendah. Asai geduk putra gepegah. Iga nyan kan gepegah bah masa depan, kan gepegah masa lalu. Yang gepegah putra masalah go mendu-mendu. Asai ka geduk cika masalah go. Asai ka geduk cika salah go yang gukit. Sang-sang draw ke hana salah. Maka sekuat apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, apabila di dalam hati, di dalam lisan tidak selamat manusia daripada iri dengki kita, daripada lisan kita, daripada kebencian kita, maka ini lawan daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ini tanda-tanda pada seseorang diberikan oleh Allah, istiqamah di dalam melakukan hal yang fardu, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang fardu, kemudian menambah dengan hal-hal yang sunnah, kemudian terjaga amalannya, pandangannya, telinganya, pikirannya, badannya, gerak langkah kaki dan tangannya, maka ini adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah itu adalah orang yang dijamin syurga oleh Allah, dan mereka tidak takut sekalipun ketika manusia seluruhnya takut terhadap dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu, mereka orang-orang yang zuhud, mereka orang-orang yang wara'. Sesungguhnya mereka juga berbaur dengan kita, tetapi kita tidak mengenal mereka. Akan tetapi Allah dan orang-orang yang solih yang mengenal mereka. Maka orang yang membenci mereka, orang yang melawan mereka, maka mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah.